Akhirnya, 5 pinjol legal ini resmi berada di ujung tanduk. Bayangin, sekalipun pinjol yang berizin OJK sekarang terancam bangkrut, bahkan dicabut izinnya dan musnah dari pasar perpinjolan. Jadi kalau kamu salah satu nasabah pinjam online, hati-hati, ini bisa jadi bom waktu buat kamu. Beberapa terakhir OJK ngumumin hasil evaluasi besar-besaran terhadap pinjol legal. Dan ya, hasilnya bikin geger. Ternyata ada beberapa pinjol yang gagal memenuhi aturan operasional. Banyak laporan nasabah menumpuk sampai keuangan internalnya amburadul. Dan yang bikin kaget, ternyata 5 pinjol legal ini sudah masuk ke daftar hitam OJK. Maksudnya, tidak lama lagi pinjol tersebut akan bangkrut ataupun akan dicabut izinnya oleh pihak OJK. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Kalbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi 5 pinjol legal ini sekarang sudah berada di ambang kebangkrutan atau sudah berada di ujung tanduk. Ya, bisa dibilang 5 pinjol legal ini pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor. Tapi perlu dicatat, misalnya pinjol kamu terdaftar di 5 pinjol legal ini ya, kamu jangan senang, kamu jangan semena-mena meskipun sebentar lagi akan dicabut. Karena mereka bisa saja melakukan hal yang tidak terduga kepada kalian. Apalagi mereka sudah terancam seperti itu. Tapi tenang saja, di akhir video saya akan kasih catatan pentingnya. Oke, kita langsung saja ke daftar pinjolnya. Nah, di sini untuk yang pertama ada pinjol modal nasional, di mana tingkat gabahnya mencapai 93%. Ini tinggi sekali loh, 7% lagi akan bangkrut ataupun gulung tikar. Jadi modal nasional ini dulunya sempat dipuji karena proses pencairannya cepat. Tapi belakangan tingkat gabah mereka tembus sampai 93%. Artinya hampir semua pinjaman yang disalurkan macet alias tidak dibayar tepat waktu. Kondisi ini bikin arus kaseret dan membuat modal nasional rawan tidak bertahan lagi. Lebih tepatnya dalam sebulan ke depan atau beberapa bulan ya, modal nasional bisa dipastikan gulung tikar. Untuk yang kedua di sini ada pinjol Maukes. Nah, Maukes ini tingkat gabahnya mencapai 96%. Ini sungguh tinggi sekali ya. 93 juga tinggi. Ini cuma 4% lagi mereka bangkrut ataupun gulung tikar. Nah, Maukes ini sempat jadi andalan banyak pengguna karena fleksibilitas tenor pinjaman. Namun kini 96% peminjam gagal bayar. Angka ini jelas mengkhawatirkan. Kalau tidak segera ada restrukturisasi, OJK bisa turun tangan mencabut izinnya karena resikonya sistematik terlalu besar. Untuk yang ketiga di sini ada pinjol Dana Mas. Dana Mas ini tingkat gabahnya mencapai 97%. Ini tinggi banget ya. Cuman 3% lagi loh, Dana Mas ini dipastikan bangkrut ataupun gulung tikar. Dana Mas bukan pemain baru, bahkan termasuk salah satu pinjol pertama yang berizin resmi. Tapi siapa sangka tingkat gabahnya mencapai 97%. Ini menandakan bahwa kualitas kredit sangat buruk. Jika terus dibiarkan, Dana Mas bisa benar-benar kolaps. Untuk yang keempat di sini ada pinjol atau finansial koin P2P. Nah, koin P2P ini tingkat gabahnya mencapai 94%. Koin P2P dikenal karena branding besar dan kerjasama dengan beberapa startup. Tapi kenyataannya mereka juga ikut terpuruk dengan 94 pinjaman bermasalah. Tingginya tingkat gabah bikin investor dan lender jadi was-was. Kepercayaan menurun bisa jadi pukulan telak buat kelangsungan bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu pinjaman Go. Tingkat gabahnya mencapai 96%. Pinjol ini mungkin tidak sepopuler pinjol yang lain, tapi kondisinya tidak kalah parah. Dengan 96% tingkat gabah, pinjaman Go jelas masuk kategori gawat darurat. Jika terus dibiarkan, pinjaman Go bisa masuk daftar pinjol yang dicabut izin operasinya oleh pihak OJK. Jadi pinjol kalau sudah seperti itu ya, yaitu mengalami tingkat gabah tinggi atau kredit macet, mereka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bangkrut. Yang kedua, dicabut izinnya oleh pihak OJK. Nah, mereka bisa dicabut kalau dalam beberapa bulan tidak bisa memperbaiki kredit macetnya tadi.
Jadi pinjol yang seperti itu izinnya akan dicabut oleh pihak OJK. Nah, apakah pinjol kamu terdaftar di 5 pinjol legal ini? Bagaimana sekarang? Apakah penagihannya lebih gencar lagi atau lebih ganas lagi? Karena biasanya kalau pinjol sudah diambang kebangkrutan atau sedang masuk daftar hitam OJK ya mereka akan gencar-gencarnya meneror nasabah, lebih tepatnya supaya nasabah tersebut membayar pinjaman di 5 pinjol legal tadi. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan emang cukup mudah sekali. Tapi sebelumnya saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Karena yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Ini sangat penting sekali. Tujuannya untuk memutus teror dari DC pinjol tersebut. Karena kalau mereka sedang berada di ambang kebangkrutan ya bisa dipastikan mereka akan gencar-gencarnya meneror kalian. Yang kedua yaitu kalian harus hapus aplikasinya. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, mereka itu ada akses ke galeri kalian, ada akses ke kontak-kontak kalian. Jadi di saat kondisi mereka seperti ini ya bisa jadi saja mereka akan mengancam kalian menyebar data pribadi atau menghubungi kontak-kontak kalian. Ya tujuannya supaya kalian membayar. Tapi kalau aplikasinya kalian hapus ya mereka tidak ada akses ke galeri, tidak ada akses ke kontak. Jadi kamu hapus aplikasinya. Dan yang terakhir jangan lupa klarifikasi kondar. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, otomatis mereka menghubungi kondar kalian. Yaitu klarifikasinya bilang aja kalau ada DC pinjol legal, neror, nge-WA, jangan direspon, jangan dilihat, biarkan aja. Tujuannya supaya si kondar ini tidak dijadikan bahan teroran oleh pinjol-pinjol tadi. Nah, jadi itulah catatan penting yang harus kamu catat. Misalnya pinjol kamu terdaftar. Jadi apakah pinjol kamu terdaftar? Silahkan komen di video ini untuk pengalamannya. Bagaimana, apakah masih gencar neror atau sekarang makin barbar? Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan buat kamu juga yang butuh info tentang updatean terbaru OJK, berita pinjol, kamu pasti sekali subscribe channel ini. Karena selain updatean berita tentang pinjam online atau updatean OJK di channel ini saya akan berikan edukasi tentang dunia penjualan, seperti gagal bayar pinjol dan lain-lain. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, ya bisa dibilang wajib tidak wajib kamu subscribe channel ini. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.